Halo Sobat Tucil, balik lagi sama aku Lady Sophia Larita di podcast Cerama, yaitu cerita bersama OSIS. Apa kabar semuanya? Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang pendidik yang telah berhasil mendidik anak didiknya untuk mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu menjadi juara umum di berbagai event Paskibra. Marilah kita sambut Kang Aditya Sursman, pelatih Paskibra kita dari SMP Negeri 2 Cileunyi. Halo Akang. Halo. Akang gimana kabarnya sebelumnya? Alhamdulillah baik. Oke, Akang, sebelum kita masuk ke pertanyaan intinya ya, ini sebagai pembukaan aja, Akang kan jadi pelatih Paskibra ya Kang? Betul. Terus gimana sih awal mula Akang gitu masuk ke dunia Paskibra dan menjadi seorang pelatih di sana? Terus dari banyaknya profesi yang ada, kenapa sih Akang milihnya untuk menjadi seorang pelatih di Paskibra? Oke. Mungkin dari Akang, dari awalnya itu kegiatan Paskibra dari Akang dari dulu udah berkecimpung di dunia Paskibra. Dari SD sampai SMA gitu. Awalnya tidak ada kesengajaan Akang ikut jadi pelatih. Karena di sini tuh waktu itu lagi ada kekosongan pelatih, datanglah alumni. Alumni datang untuk ke 2 Cileunyi buat memajukan Paskibra. Kebetulan Akang masuk gitu. Jadi awal mulai jadi pelatih di Ducil emang tidak ada kesengajaan. Tadinya cuma mau meningkatkan Paskibra buat lebih lanjut lagi gitu di Ducil. Wah, keren banget nih Kak. Ada gak sih Kang, kan Akang udah lama nih ya, Akang di Paskibra, tadi Akang bilang dari SD atau SD, SMP, SMA. Betul. Nah, terus ada gak sih Kang momen paling berkesan di hidup Akang itu sebagai menjadi Paskibra dan juga menjalani karir sebagai pelatih Paskibra? Pastinya ada dong Kang, boleh diceritain ya Kang? Waduh, mungkin momen berkesan itu ya. Momen berkesan ketika berhasil mendidik anak-anak menjadi juara mungkin ya, juara di podium tertinggi yang udah kita raih, alhamdulillah. Khususnya di Ducil kita udah tingkat provinsi, udah tingkat nasional juga. Jadi itu mungkin momen yang sangat berkesan bagi Akang, bisa menjuarai anak-anak Akang, bisa berprestasi gitu. Terus mungkin apa lagi ya? Kalau dari segi merenungkan kenapa sih harus di Paskibra gitu. Tadi juga ada pertanyaan gitu ya. Kenapa harus di Paskibra? Karena dedikasi Akang dari dulu ke Paskibra emang sangat besar gitu ya. Jadi memilih profesi ini sebenarnya nggak mudah, banyak suka dukanya gitu. Oke, tadi Akang bilang banyak banget suka dukanya. Boleh dong Kang diceritain suka duka apa sih yang udah Akang alami selama ini ya? Pastinya udah hampir puluhan tahun kali ya Kang. Aduh, dari dari SD. Oh, kalau dari SD ya. Tapi kalau untuk jadi pelatih baru 5 tahun. Oh. 5 tahun dari 2020 Akang mulai meniti karir di Ducil buat jadi pelatih. Tapi untuk suka duka banyak banget ya. Apalagi Akang berkecimpung dengan anak-anak yang sangat banyak, beda-beda karakter, beda-beda pemikirannya gitu. Tapi harus bisa melatih supaya satu pasukan itu kompak gitu ya. Jadi sangat luar biasa perjuangan anak-anak Bagi dan Akang juga buat melatih supaya bisa jadi yang terbaik, khususnya menampilkan yang terbaik, karena yang di ajang perlombaan itu nggak gampang dan nggak mudah gitu. Udah beda-beda juri, beda-beda karakter, anak-anak setiap tahun gonta-ganti gitu untuk ini. Jadi suka dukanya memang luar biasa. Luar biasa banget ya Kang, pastinya udah dari dengar ceritanya Kang aja udah kelihatan banget, pasti banyak banget suka dukanya. Tadi yang Kang bilang tuh harus melatih anak-anak yang berbeda karakter. Gimana sih cara Akang buat ngatur mereka yang pastinya mereka tuh mungkin banyak juga anggota-anggota yang kurangnya motivasi atau dia tuh menyendiri atau emang sih jiwa organisasinya, kurang, jiwa bersosialisasinya kurang. Terus Akang tuh biasanya nekenin apa sih ke anak didik Akang? Apakah sikap disiplin mereka atau kekompakan mereka atau mungkin baris berbaris atau yang lainnya? Mungkin dari lebih ke disiplin. Kalau dari Akang pasti yang paling penting itu yang pertama adalah disiplin. Disiplin waktu, disiplin berpakaian, karena cara untuk anak bisa jadi yang terbaik di pasukan tentunya harus disiplin dulu. Bagaimana cara melatih untuk disiplinnya? Satu, Akang selalu mendekatkan diri dulu kepada anak-anak
sebenarnya anak-anak ini maunya kayak gimana, arahnya mau kemana nih. Kalau misalkan anak ini tuh nggak bisa tuh harus ditegasin, berarti harus dengan cara yang lebih lembut gitu. Pendekatan dulu terlebih dahulu kepada anak, keluarganya, lingkungannya seperti apa kayak gitu. Jadi lambat laun udah tahu nih karakter anak tuh seperti apa. Jadi nanti ada satu pasukan akan bisa bikin lebih hebat supaya satu pasukan ini tuh kompak semua. Kayak Oke, tadi Akang tuh bilang harus ngedisiplinin mereka. Nah, pastinya kita terkenal ya, Paskibra tuh ekstrakurikuler yang sangat-sangat ketat. Iya. Nah, gimana sih Kang kayak Akang buat ngeseimbangin mental para anggota-anggotanya? Pasti kayak ada yang beberapa yang masih mungkin memang masih perlu diasah mentalnya, atau ada yang sudah terbiasa. Pastinya berbeda juga kan Kang. Terus apalagi Paskibra tuh harus disiplin. Jadi susah juga kalau misalnya buat mereka sih mentalnya belum terbiasa. Mental ya, bukan hanya fisik, di Paskibra pasti dilatih juga dengan mental gitu ya. Dengan cara apa? Seperti tadi yang Akang bilang, itu pendekatan dulu terhadap anak gitu. Apakah mental ini kuat atau belum? Tapi kalau misalkan belum kuat, kita suka ada setiap tahunnya ada yang namanya pendidikan dan latihan dasar dan satu. Tujuannya adalah untuk melatih fisik dan mental anak-anak. Seperti apa anak-anak ini ke depannya, mau diarahkan kemana. Itu nanti ada pendidikannya khusus. Jadi Akang bakal memberikan informasi-informasi lebih jelas itu di pendidikan latihan dasar gitu. Oke, tadi Akang bilang tuh tentang Diklatsar ya Kang. Iya. Diklatsar tuh pasti melatih mental-mental kita juga. Betul. Tapi gimana sih Kang? Pengen tahu juga nih. Kita kan Paskibra tuh kita tahu ya, udah banyak banget ngedapatin juara-juara umum gitu, alhamdulillahnya. Nah, proses seleksi Paskibranya tuh kayak gimana sih Kang? Kriteria utama yang Akang cari nih dari anak-anak untuk menjadi pasukan itu yang seperti apa? Baik. Yang pertama yang jelas pasti dari postur tubuh ya. Postur tubuh atau ketinggian mungkin ya. Karena di Paskibra memang sangat dilihat dari segi looks, bukan hanya bisa baris gitu. Jadi Akang pasti lihat dulu dari postur tubuh. Dia tinggi atau bahasanya kurang tinggi mungkin ya. Tinggi atau kurang tinggi gitu. Kalau misalkan tinggi, Akang pasti akan menyusun sesuai ketinggian pasukannya biar terlihat indah dan bagus gitu. Karena juri juga akan menilai dari segi ketinggian. Terus yang kedua akan melihat dari segi sikap. Bagaimana dia loyalitasnya terhadap Paskibra, terus dedikasinya mereka ke Paskibra itu seperti apa. Makanya Akang akan memilih kriteria-kriteria tersebut untuk menjadi suatu pasukan yang bagus. Kayak gitu. Oke, buat jadi pasukan-pasukan yang bagus ya Kang. Terus nih akhir-akhir ini aja kayak beberapa minggu sebelumnya Paskibra tuh udah berhasil mendapatkan beberapa kejuaraan. Terus dengar-dengar juga ya Kang, si lomba-lombanya itu sering kadang mepet. Kayak misalnya minggu ini ada lomba lagi, minggu depannya lomba lagi. Itu pasti kan bakalan mungkin emang butuh waktu-waktu yang sibuk ya Kang. Yang harus di-push nih Kang, khususnya ini kan jedanya cuma seminggu-semingguan aja. Pasti di H-3 atau H-3 ke atasnya bakalan emang harus bener-bener digecek nih Kang. Tantangan terbesarnya tuh apa pas di mendekati lomba? Justru itu ya, tantangan terbesarnya adalah untuk membagi waktu. Di mana anak-anak harus belajar juga, tapi harus latihan juga. Tapi alhamdulillahnya kami punya tim. Biasanya para purna itu sering membantu. Jadi para purna alumni dari Paskibra SMP 2 Cileunyi itu mengikuti kegiatan lomba. Jadi ikut andil dalam kayak H-3 biasanya kita suka mempersiapkan dari segi kostum gitu untuk apalagi kemarin kita baru lomba 4 pasukan, itu sangat menguras energi, pikiran, tenaga semuanya. Jadi dibantu dengan para alumni, alhamdulillah kita bisa lancar dan juga bisa juara juga, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya Kang. Pasti di H-3 itu mereka tuh biasanya deg-degan itu ya Kang. Apalagi buat yang di first lombanya. First lomba pasti itu sangat. Mungkin beda juga sama yang sebelum-sebelumnya gini. Nah, gimana sih Kang cara Akang mempersiapkan mental-mental mereka supaya pas di lombanya mereka tuh bisa tampil dengan percaya diri, atau pada saat mungkin kadang juga Paskibra pernah ini ya Kang, kayak kedatangan tamu penting yang harus dijemput sama Paskibra gitu. Iya. Untuk menyiapkan mentalnya yang pasti dengan cara memberikan instruksi ya, memberikan instruksi dari Akang sebagai pelatih kepada anak-anak. Dengan cara pendekatan, kalau misalkan dengan cara lemah lembut masih bisa, harus di-push lebih keras lagi ada anak-anaknya. Terus juga kita selalu doa. Kita selalu doa bersama. Selalu doa bersama, harus percaya. Percaya sama diri sendirinya, harus percaya sama pasukan, sama dantonnya, dan juga percaya sama yang di atas gitu. Gimana caranya bisa melancarkan semua kegiatan ini, tidak ada kesalahan, sehat semuanya.
kayak gitu. Pastinya ya Kang, nggak selalu seperti kelihatannya. Paskibra tuh bukan cuman baris-baris doang ya Kang, tapi juga ada aspek wawasan atau kebangsaan dan juga budaya. Gimana sih Kang cara Akang mengintegrasikan materi tersebut dalam pelatihan di Paskibra? Oke, yang tadi Akang udah pernah jawab tadi juga soal diklat. Itu untuk memberikan informasi tentang wawasan kebangsaan. Untuk mereka tuh mengerti bagaimana mencintai negara Indonesia, terus juga dalam budaya itu Akang kan biasanya di Paskibra itu ada perlombaan yang disebut paresi formasi. Nah itu Akang akan menyelingkan apa ya namanya tuh menyelingkan budaya-budaya yang ada di Indonesia dari segi misalkan sejarah-sejarahnya juga diajarkan di situ. Materinya tuh di dalam hal itu kayak gitu ya. Oke. Akang nih sebagai seorang pelatih Paskibra, kira-kira kenapa sih kita harus masuk Paskibra gitu? Apakah ada keuntungan-keuntungan yang bakal kita dapetin setelah kita masuk Paskibra atau ada hal lainnya gitu Kang? Oke, tentu ada ya. Yang pertama mungkin kita bisa belajar organisasi karena pengalaman organisasi itu tidak didapatkan secara intens gitu di sekolah. Jadi di ekstrakurikuler ini kita akan belajar organisasi. Terus yang kedua, kita dengan meraih prestasi itu bisa buat masuk ke jenjang berikutnya. Contoh kita di SMP. Di SMP kita Paskibra, terus kita dapat prestasinya bisa digunakan untuk masuk ke SMA. Jadi banyaklah hal-hal positif untuk masuk ke ekstrakurikuler. Siapapun itu ya, ekstrakurikuler apapun, pasti ada hal-hal positif yang bisa kita ambil di kehidupan kita selanjutnya. Oke. Ada gak sih Kang contoh-contohnya daripada alumni-alumni yang sebelumnya Akang latih gitu? Apakah benar hal-hal yang Akang bilang itu terbukti atau seperti itu? Alhamdulillah terbukti. Waktu itu juga Akang kan melatih bukan hanya di SMP 2 Cileunyi. Akang ada di beberapa sekolah yang Akang latih. Salah satunya ada Akang alumni MAN 2 Kota Bandung. Akang sering ikut melatih di sana. Terus juga para alumninya udah menjadi polisi. Bahkan teman seangkatan Akang juga udah jadi polisi di TNI. Jadi melatih baris berbaris itu juga sangat mempengaruhi untuk yang memiliki cita-cita ingin jadi TNI atau polisi. Jadi baris berbaris memang sangat penting. Wah, keren banget nih Kang. Akang ada gak nih pesan-pesan buat teman-teman semua yang ada di sini sebagai seorang pelatih untuk kita sebagai generasi muda melalui Paskibra? Oke, pesan-pesannya mungkin raihlah mimpi teman-teman semua, adik-adik semua, dimanapun kalian berada, raihlah impian itu dengan sungguh-sungguh. Salah satunya jika kalian memiliki cita-cita atau keinginan dengan dengan kepaskibraan atau apapun itu, bisa kedepannya bisa jadi jauh lebih baik gitu ya. Oke, Akang ada gak sih satu kata atau kalimat motivasi yang selalu Akang tanemin nih ke anak didik Akang, yaitu anak didik Paskibra Akang? Oke. Satu kata atau kalimat mungkin dari Akang selalu menanamkan percaya. Percaya sama diri sendiri, percaya sama pasukan, percaya sama Danton, percaya sama yang di atas, Allah Subhanahu wa taala. Karena Akang selalu menanamkan ke anak didik Akang, berdoalah karena yang namanya doa itu adalah meminta. Kita meminta untuk melancarkan semua kegiatan kita, melancarkan semua rangkaian-rangkaian yang telah kita siapkan. Jika Allah berkehendak dan rezekinya kita bisa juara, ya pasti juara. Jadi Akang selalu menanamkan hal itu. Wah, keren banget ya. Teman-teman jangan lupa percaya ya. Makasih ya, Kang. Sama-sama. Iya, Akang, hampir lupa. Gimana sih cara kita ngelihat keseruan Paskibra nih? Kan yang tadi Akang bicarain ke kita semua itu katanya seru banget nih. Khususnya buat orang-orang yang ada di luar SMP Negeri 2 Cileunyi pengen lihat keseruan Paskibra SMP 2 Cileunyi. Oke, tentunya bisa follow di akun Instagram kita Rajaswala _L_. Oke, di sini. Di sini. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Kang atas sudah meluangkan waktunya untuk masuk ke podcast OSIS SMP 2 Cileunyi ini. Oke, sama-sama. Terima kasih ya Kang. Semangat terus OSIS SMP 2 Cileunyi, mudah-mudahan tambah sukses ke depannya. Amin, makasih Kang. Nah, teman-teman, gimana? Seru banget kan pembahasan tentang Paskibra di podcast OSIS kali ini. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan ya acara podcast selanjutnya. Jangan lupa juga saksikan terus keseruan OSIS lainnya di Instagram OSIS SMP